Kita kan hanya partisipasi kan, bukan untuk menguasai, makanya bahasa juga partisipasi. Partisipasi ikut mengelola, menata dan menjaga. Karena apa? Ketika ada yang anak meninggal di Kalisadang, apakah Balai Besar bertanggung jawab? Enggak kan? Apakah PUPR bertanggung jawab? Enggak. Yang bertanggung jawab adalah lingkungan masyarakat sendiri. Betul nggak? Kemarin kan ada yang meninggal. Kan gitu. Operasional nih Pak, situ ini jam operasionalnya dimulai dari hari apa sampai hari apa dan jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau jam operasional karena memang kita belum opening ya, ini belum opening, baru sebatas sedang melakukan penataan skala kecil. Nah, akhirnya kita tidak secara resmi belum ada jam berapa dimulai atau kapan ditutup, ya. Kita dalam rangka sedang memulai penataan, ya cukup seadanya pengunjung datangnya pagi ya kita layani pagi, sore, siang, bahkan sampai malam. Dan memang cenderung di sini itu lebih banyak masyarakat nongkrong di sekitar ini lebih banyak malam. Karena apa? Ya mungkin bagus sekali ngeliat lampu. Kalau siang kan masih gersang, ini masih cukup gersang, kurang penghijauannya, masih kurang. Untuk harga tiketnya sendiri, tiket masuknya berapa Pak? Di sini nggak ada harga tiket masuk, terus nggak ada apa namanya, seperti di sini ada wisata air lah bahasanya gitu ya. Saya coba taruh bebek air di sini, apa belum masuk ke wilayah komersil juga belum. Baru orang naik bebek mau satu bebeknya 2-3 orang ya udah 10.000 aja satu bebek. Jadi nggak belum begitu masuk ke wilayah komersilnya. Nah, untuk yang penting masyarakat senang aja dulu. Untuk peralatan yang disediakan itu, untuk kalau boleh tahu dananya dari mana Pak yang Bapak dapatkan? Nah, kebetulan saya itu sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa sudah hampir berjalan 2,5 tahun, yaitu bergerak di bidang unit usaha Grossil Sardo Elektrik. Nah, dari unit usaha itu kami mengeluarkan pendapatan asli desa ke desa, terus sisi lain juga kami melakukan apa namanya, mengumpulkan keuntungan itu untuk sebagai penambahan modal. Akhirnya, nah keuntungan ini kami perluas untuk membentuk unit usaha berikutnya. Jadi kita belum mendapatkan kucuran dana misalkan dari pemerintah ataupun dari mana, investor nggak ada. Ini baru hanya inisiasi BUMDes saja. Karena apa? Karena kami hanya ingin tahu dulu respon masyarakat ketika BUMDes bergerak seperti ini. Apa respon masyarakat? Masyarakat antusias, ya ayo kita lanjutkan. Kita tata bersama lingkungan ini, gitu aja. Tapi tadi kan saya dengar dari penjelasan Bapak bahwasanya lahan ini kan di bawah Kementerian PUPR ya. Iya, betul. Apakah Bapak tidak mencoba untuk membuat proposal atau mengajukan kucuran dana dari Kementerian PUPR untuk dapat mengelola lahan ini? Kucuran dana ini tentunya kan harus sesuai dengan regulasinya. Jadi pemerintah atau investor siapapun itu bisa mengucurkan dana ketika legal pengelolaannya itu sudah ada. Nah, di sini kan kita sebagai BUMDes ketika mau mengelola berarti kita harus sounding dulu kepada yang punya otoritas lahan di sini. Kebetulan saya sudah menyambangi pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane di Jakarta untuk bermohon agar mendapatkan rekomendasi teknis terkait pengelolaan wilayah di sini. Tetapi memang sampai saat ini belum ada jawaban karena memang persyaratan yang harus ditempuh oleh kami dari Balai Besar itu ya memang belum sepenuhnya kami penuhi. Baru ada beberapa item yang sedang kami tempuh di situ. Makanya ya pihak balai yang di bawah Kementerian PUPR belum bisa memberikan rekomendasi teknis ini karena kita perlu presentasi juga terkait tentang bagaimana prospek kedepannya di sini kan gitu. Paling seperti itu. Cara Akang untuk memperkenalkan situ Burangkeng ini ke halayak ramai itu dengan cara apa? Saya
sebenarnya belum sampai ke apa ya, terlalu jauh bagaimana memperkenalkan situ Burangkeng ini ke wilayah luar. Tetapi saya hanya ingin bagaimana respon masyarakat terkait potensi yang ada di situ Burangkeng ini. Masyarakat maunya apa, pengennya apa, gitu kan? Terus apakah ada pergerakan ekonomi yang harus diangkat di situ Burangkeng ini untuk masyarakat? Nah itu ternyata ya tadi masyarakat sangat menghendaki situ Burangkeng ini di samping memang harus dipercantik alamnya, harus ditata lingkungannya, juga bagaimana bisa membangkitkan ekonominya, dan masyarakat sangat-sangat mengharapkan itu ternyata. Kalau dengan cara itu kan masyarakat nanti bisa bergabung ya kan? Bisa bergabung Ya, dengan masyarakat kan gitu, karena dengan menjual ketika kita mengelola ini juga ya kita harus ada dukungan masyarakat. Iya, benar. Karena kita bukan swasta, kita berangkat dari lembaga pemerintahan desa yang memang mau nggak mau apapun kegiatannya harus bersumber dari kebutuhan masyarakat. Untuk peran masyarakat sekitar sendiri itu apa Kang, untuk yang tadi untuk menciptakan tujuan bersama ya, mempercantik dari situ Burangkeng ini? Nah, peran masyarakat diantaranya ketika kami ingin membuat satu gerakan, ya diantaranya tadi bagaimana menciptakan penataan ke arah wisata. Ini tentunya berdirinya bangunan ini seperti ini yang sengaja juga kami pakai bahan-bahannya hanya dari bambu-bambu saja, karena apa? Kita belum melakukan upaya pembangunan secara permanen. Ini kan anggaplah tidak permanen kategorinya kan gitu. Nah ini hasil bekerja sama dengan masyarakat, gitu kan, menata ini, membersihkan ini, membangun ini, membuat tempat-tempat duduk dan warung-warung ini kita bersama masyarakat. Gotong royong Dengan masyarakat, gitu diantaranya. Itu salah satu dukungan dari masyarakat. Untuk ini Kang, Iya. apa? Ini kan harus banyak petugas kan yang jaga ya. Iya. Kayak misalnya kafe-kafe, untuk petugas-petugas atau staf-stafnya itu diambil dari mana, orang-orang mana? Sekitar atau ada orang khusus gitu yang harus menjaga? Ya sebenarnya secara profesional kami belum menempatkan orang untuk mengelola ini, karena apa? Ya keadaannya juga kan memang masih sangat sederhana gitu kan, masih sangat minim sekali. Jadi kita belum membutuhkan banyak pekerja di sini. Yang juga kan unit usaha BUMDes ini kan baru satu di bidang server saldo elektrik ini. Terus sekarang baru masuk ke unit usaha pariwisata. Jadi kebutuhan tenaganya belum banyak. Karena apa? Kita belum melakukan perluasan pengembangan destinasi wisatanya. Mungkin ke depan tujuan kami kenapa ingin memperluas destinasi wisata di sini ya diantara tadi untuk bisa menambah tenaga pengelola juga yang akan diambil tentunya dari masyarakat kita sendiri. Untuk namanya sendiri kenapa situ Burangkeng Kang? Sedangkan desanya itu namanya Ciledug. Iya. Kalau secara riwayat mungkin saya kurang begitu tahu jelas, tapi saya mencoba untuk menafsirkan sendiri kali ya. Kebetulan ini adalah Kampung Burangkeng. Kampung Burangkeng. Hanya desanya saja Ciledug. Ya. Nah, di sana ada Kampung Burangkeng, Desa Burangkeng. Dulu memang ini masih terpisah antara Kampung Burangkeng dan Desa Ciledug itu. Dulu masih satu, Kampung Burangkeng, Desa Burangkeng. Tetapi sekarang karena memang pernah terjadi ada pemekaran, makanya kami ini masuk ke wilayah Desa Ciledug, Kampung Burangkeng. Nah, situ Burangkeng ini kenapa disebut situ Burangkeng? Ya, karena kebetulan letaknya ada di Burangkeng. Gitu aja kali ya. Nah, untuk tahunnya sendiri Kang, kira-kira kapan nih Kang berdiri situ Burangkeng ini? Di apa? Adanya gitu dibuat. Iya. Nah lagi-lagi ya tadi saya hanya bagian generasi keberapa saya nggak tahu ada di sini gitu kan. Jadi kayaknya lebih dulu ada situ ketimbang ada saya. Tetapi yang saya tahu umur saya sekarang udah hampir 43 tahun. Dulu itu memang ini sebenarnya bukan situ. Kondisinya bukan situ. Dulu itu makanya disebutnya rawa kalau di sini. Rawa itu kan cuma kayak kobakan tempat ya kebo mandi kan gitu. Nah di samping-sampingnya ya ada cuma ada sawah, ada tegalan dan sebagainya. Nah menjadi model situ seperti ini yang saya tahu hanya setelah terjadi adanya normalisasi, sebagai tujuannya katanya untuk menampung debit air supaya lebih banyak, karena sekarang ini desa kami itu sudah banyak perumahan-perumahan yang cenderung banjir tiap tahun kan itu. Barangkali manfaat dari situ ini akan mengurangi tingkat musibah banjirnya. Tujuan Akang untuk membuat situ ini sebagai tempat wisata apa Kang? Ya tujuannya sederhana sih Kang ya. Karena memang ini ada salah satu
lokasi yang dipandang oleh masyarakat, oleh saya sendiri, seperti ada potensi yang luar biasa ketika kita kelola bersama, ketika kita tata bersama kan gitu. Nah, setelah kami membuat langkah awal yaitu membangun di situ ada tempat-tempat istirahat, terus bikin gapura kecil, bikin warung-warung kecil, walaupun sebenarnya warung itu tidak menjadi tujuan kami membuka warung, tetapi hanya ingin masyarakat itu terfasilitasi ketika ingin duduk di pinggir danau, hanya itu aja. Makanya kami buat bangunannya tidak permanen gitu, mungkin seperti itu. Nah, dengan adanya action seperti ini kok masyarakat semakin antusias. Bagaimana kalau ini kita kembangkan lebih luas lagi, tidak hanya cukup kita melihat potensi ini menjadi cantik, tetapi bisa mengangkat perekonomian masyarakat juga. Maka baik saya direspon, saya akan melakukan langkah-langkah yang baik. Tetapi ketika memang pada akhirnya masyarakat tidak boleh mengelola situ ini, saya akan muncul pertanyaan, manfaat buat masyarakat apa sih itu akhirnya? Kan manfaatnya mengurangi banjir, tetap banjir itu ada iya. Bener nggak? Apalagi debit ini situ masih belum bisa menampung debit air yang banyak. Coba ketika situ ini ada sekarang, apakah banjir ini nggak ada di situ? Ada, tetap tiap tahun ada, gitu kan? Ada. Jadi kalau bicara manfaat, ya tidak hanya satu manfaat, kita minimal multi manfaat. Nah, oke lah ketika banjir masih belum tertangani secara optimal dengan penampungan debit air yang ada di sini, ya minimal masyarakat berasa suka dengan adanya pengembangan wisata di sini kan begitu. Jadi pemerintah atau yang punya otoritas ini setidaknya harus bisa melihat ke area sana, ke arah sana gitu. Saya hanya ingin masyarakat ini senang dengan situ. Kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, dengan aturan-aturan yang mereka buat misalkan dianggap mempersulit, masa tempat ini harus menjadi manfaat buang sampah, kan gitu ya. Akhirnya nanti masyarakat begini, terus manfaat situ ini apa? Nggak ada. Ya udah kalau begitu kita manfaatkan buat buang sampah, nggak ada gitu. Coba kalau begitu, kan masyarakat ada aja kalau yang berpikir ekstrim. Di antaranya mungkin saya, yang agak sedikit ekstrim. Sampai saya sampai berpikir ke situ ketika saya nggak boleh, misalkan nggak boleh menata. Asalkan gini, ketika memang masih boleh, syaratnya harus ditempuh begini. Tapi syarat itu rasional dan bisa ditempuh, saya tempuh. Gitu aja, saya tempuh. Semoga otoritas yang berkewenangan untuk ini yang menata, yang memiliki lahan di situ Burangkeng ini bisa mendengar dan masyarakat pun bisa mendukung nih dengan adanya situ Burangkeng yang insya Allah sebentar lagi akan opening ya kalau persyaratan dan itu ditempuh. Menjadi satu akses Kang, bisa menjadi satu akses membantu apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat sini gitu aja. Akses untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang punya otoritas gitu kan, baik Pak Bupatinya, baik misalkan Pak Gubernurnya, bil khusus misalkan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadanenya, dan juga Kementerian PUPR-nya. Karena saya juga memang dari awal pun sudah banyak bicara dengan Kementerian ATR, BPN gitu kan, bicara dengan para teman-teman aktivis mahasiswa IPB kemarin itu kan terkait tentang planning kita dalam mengelola situ ini secara partisipan itu apa sih? Kan gitu. Kita kan hanya partisipasi kan, bukan untuk menguasai, makanya bahasa juga partisipasi gitu. Partisipasi ikut mengelola, menata dan menjaga. Karena apa? Ketika ada yang anak meninggal di Kalisadang, apakah Balai Besar bertanggung jawab? Enggak kan? Apakah PUPR bertanggung jawab? Enggak. Yang bertanggung jawab adalah lingkungan masyarakat sendiri, bener nggak? Kemarin kan ada yang meninggal, kan gitu. Berapa kali Kang di sini ada orang yang meninggal karena kelelep, gitu kan? Coba kalau di sini ramai, masyarakat ikut mengelola, ikut menata dan menjaga, insya Allah mungkin bisa mengurangi persoalan itu, insya Allah kan gitu kan? Sekaligus mengantisipasi. Setidaknya kan gitu ya. Misalkan kita diperkenankan oleh Balai untuk menata secara keseluruhan, ya itu sangat lebih baik kan gitu. Karena apa? Kita juga kan tanggung. Misalkan kita bikin gapura seperti ini, bikin tempat duduk seperti ini, disebut objek wisata. Ya diketawain orang kan, objek wisata kayak gitu kan gitu. Nah, begitu juga Balai, jangan terlalu berpikir bahwa oh, ada objek wisata lah, jangan. Nanti saya balikin lagi, objek wisata emang kayak gini, gitu kan. Itu maksudnya ya harus sama-sama mengerti lah. Sama-sama mengerti. Saya juga mengerti ada tahapan yang harus saya tempuh, ya saya tempuh. Tapi
tolong ketika saya sedang melakukan proses untuk menempuh itu, jangan dianggap saya menabrak aturan. Ketika saya di sini ada keramaian, ketika saya di sini ada orang yang menikmati. Karena apa? Secara komersil nggak ada komersil sementara ini, itu aja. Ya wajar ketika saya di sana ada kopi yang ngegantung, ada air minum yang dijual. Jangan sampai orang duduk di sini nggak menikmati minum-minum aja, ngopi-ngopi aja kan gitu bahasa kasarnya. Kan gitu aja. Pariwisata, walaupun hari ini ke pihak-pihak yang lainnya sesuai dengan kebutuhan balai di mana kita harus memenuhi persyaratan itu. Tapi kalau master plan-nya kita belum ada. Nah, kan itu. Sementara konsep kami itu ingin menyerap aspirasi masyarakat maunya apa? Secara natural berjalan. Gitu, mengalir aja berjalan. Tapi sisi lain balai membutuhkan konsep. Nah, ini kan berbenturan, Kang. Nah, sisi lain juga ketika balai menunggu konsep, kita tidak boleh mengembangkan terlebih dahulu. Wah, ini sebenarnya masalah besar buat saya. Masalah besarnya di mana? Besar di moral saya gitu, beban moral buat saya. Masyarakat mendorong, ayo berjuang. Sisi lain, penuhi administrasi. Administrasi ini kan tadi. Tapi nggak ada ini kan, nggak ada rapat gitu sama masyarakat. Mungkin di masyarakat ada yang bersedia gitu untuk mencoba membantu membuat market plan-nya gitu. Sebenarnya kan kalau masyarakat, saya sudah tempuh itu. Sudah tempuh. 2 hari kemarin saya sudah tempuh. Saya bertemu dengan GM Hotel Ayola di sana, Mang Danang, yang dimana beliau itu punya kemampuan untuk membuat master plan itu. Saya udah tempuh ke sana. Dalam rangka kita melakukan pendekatan emosional dengan beliau. Karena apa? Kalau tidak dengan orang-orang yang dalam arti punya pemikiran untuk membangun masyarakat, jatuhnya kita nanti komersil. Bikin itu mahal kan, Kang? Kita ketemu dulu dengan orang-orang yang sifatnya betul-betul satu visi dengan saya. Itu aja. Jadi istilah kasarnya, memang ketika rekomendasi teknisnya harus ditempuh, ya bukan berarti kami berdiam diri. Kami melakukan langkah-langkah lain untuk mencari sifatnya yang lebih mudah, yang bisa kita tempuh kan gitu. Karena saya kan bukan swasta yang punya modal. Kita hanya bagian daripada masyarakat ya, motor penggerak dari keinginan masyarakat aja kan gitu. Tapi udah disonding ke balai, Kang, kalau misalnya masalah ini. Udah. Saya udah ke balai, udah ke sana. Balai menyodorkan ke saya data checklist untuk memenuhi persyaratan yang harus saya tempuh. Setelah persyaratan tempuh, terus saya dianjurkan untuk presentasi di sana. Nah, nanti dari master plan kita yang udah dibuat, mungkin mereka punya arahan. Oh, ini jangan, ini nggak apa-apa. Paling begitu kan gitu ya. Nah, ini saya untuk sekarang ini persiapan itu dulu dalam rangka menghargai kebijakan bersama gitu aja. Ini kan kebijakan mereka. Saya harus tempuh, ya udah saya tempuh, tapi tolong jangan kegiatan saya di sini yang dianggap menurut saya masih sederhana, jangan ada intimidasi. Gitu kan, intimidasi dalam arti, oh jangan begini, nggak boleh ini, saya juga tahu nggak boleh gitu. Makanya saya bangun tidak permanen kan gitu. Kalau mau dirobak tinggal nyabutin aja gampang kan gitu ya. Kerugiannya juga nggak terlalu besar menurut saya kan gitu. Dan saya tidak juga mengganggu dalam arti mengganggu kebutuhan air yang memang harus ditampung di danau ini. Kita hanya ada di wilayah tanggulnya saja. Kamu naik ke sini. Ya, Gang. Kita bisa lihat ya, Gang, ini yang bisa disaksikan ya. Wisata di Situ Burangkeng ini sudah diadakan perahu bebek yang untuk menunjang kebutuhan masyarakat untuk menikmati wisata di Situ Burangkeng ini. Kita bisa lihat, guys.
Kalau misalkan seminggu nggak hujan, Nggak hujan. nah seminggu nggak hujan air bersih. Tapi kalau udah habis turun hujan, karena kan air kiriman dari sana, Iya. Kan air itu- baru. Terus termasuk dangkal juga mungkin Kang ya ini Kang. Lah ini mah cepet dangkalnya, ini kan problem situ Burangkeng itu diantaranya apa? Sering terjadi kedangkalan. Kedangkalan ya. Iya. Ya jangan jauh-jauh nih, misalkan sekarang nih 2 bulan aja nggak hujan, surut kan. Nah, tinggal kembali lagi ke bagian yang mengatur irigasinya, nah gitu kan. Kalau misalkan ya bisa aja sih bertahan agak lama, ketika misalkan 3-4 bulan nggak hujan bisa bertahan kalau seandainya ditutup saluran airnya. Tapi kan ketika ditutup juga kan nantinya airnya berarti nggak manfaat juga kalinya, nggak ada air kan gitu. Berarti ini mengandalkan dari hujan sama saluran kiriman dari mana? Kali Sadang kan itu aja. Nah, informasi sih kemarin sudah ada dari pihak Jasa Marga mau melakukan normalisasi ulang, pendalaman lagi. Karena apa? Karena ini mau didalemin. Kebetulan kan kita ada proyek Japek Tol 2, Iya, Tol Japek 2. 2 ya. Nah, jadi ada proyek tol, dan tentunya kan tol juga nggak mau terkendala dengan banjir nanti. Makanya dia Dialihkan bikin ke sini. kemarin sudah ada pengukuran juga sama tingkat kedalamannya berapa meter dari pihak Jasa Marga. Ya mungkin tahun-tahun ini kayaknya. Karena kan rencana proyek pembangunan jalan tol juga hampir udah dekat. Gitu. Karena pembebasannya sepertinya sudah selesai semua. Biasanya kan kalau normalisasi ini dari pihak PU langsung, gitu kan. Nah, kalau saat ini mungkin kayaknya Jasa Marga yang akan ini melakukan normalisasi. Kalau udah dalam mungkin bisa kan, awet air. Ini kan Jadi karena objek wisata kali. airnya juga nggak keruh gini ya. Nggak perlu begini, ini mah makanya kalau kata orang sini mah air lencang kalau gitu. Yang terakhir Iya. ya, untuk kedepannya ini gimana Kang nanti setelah Akang udah tujuan akhir nih, Iya. tujuan Akang yang mau dicapai untuk memperkenalkan situ Burangkeng, wisata situ Burangkeng ini kepada halayak ramai dan bisa menciptakan pendapatan Iya, untuk iya. kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada prinsipnya karena memang background kami di sini sebagai badan usaha milik desa, otomatis kedepannya setelah kami diberikan kewenangan untuk mengelola, yang pertama kami ingin ingin meningkatkan pendapatan asli desa. Yang pertama itu. Yang kedua, kami ingin mensejahterakan lingkungan yang ada di sekitar desa ini, di sekitar situ ini. Ya, sehingga yang tadinya ekonominya di bawah rata-rata akhirnya bisa meningkat. Iya. Karena apa? Kita tidak hanya cukup menata situ, Kang, tetapi menata lingkungan area menuju situ juga. Iya. Karena di depan kita ada pintu gerbang. Nah, dari pintu gerbang jalan utama masuk ke wilayah situ, itu akan kami tata dibangun suasana wisatanya dari mulai depan sana. Sehingga masyarakat yang terlewati di sini, mereka bisa buka usaha apa di sana, dengan terus bisa juga nanti jadi tempat homestay, rumahnya itu bisa jadi tempat singgah dan lain sebagainya kan gitu. Ini ke depan kami akan seperti itu insya Allah. Kalau semangat membangun potensi wisata di sini bersama masyarakat masih utuh. Nah, tentunya kan ini perlu support juga dari berbagai macam pihak, terutama saya berharap kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ini agar bisa memberikan rekomendasi teknis dalam pengelolaan ini kepada badan usaha milik desa mungkin secepatnya gitu kan. Kenapa saya ingin secepatnya? Biar semangat masyarakat ini masih terus tersupport gitu. Jangan sampai merasa nanti ketika mereka ingin menata ini terhalang oleh hal-hal yang bersifat administratif kan gitu. Itu kan hal-hal administrasi kan ya, gitu. Jangan sampai terhalang oleh itu. Kita mau menata lingkungan aja kok susah, mau membangun lingkungan aja kok susah kan gitu. Hanya sekedar persoalan administrasi kan gitu maksudnya. Kecuali kami swasta, mungkin kalau swasta ya silakan saja gitu, harus banyak yang ditempuh ini dan itu. Tapi kita hanya bagian masyarakat desa, mewakili masyarakat desa yang penuh dengan keterbatasan dan kesederhanaan dalam pemenuhan persyaratan itu, Kang. Ya, semoga dengan wawancara dengan Kang Gunawan sebagai penjaga sekaligus pengelola wisata situ Burangkeng ini dapat terrealisasi. Amin. Dan amin. semoga untuk pihak-pihak yang berwajib
terutama Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Besar Sungai Sungai Ciliwung Cisadane bisa membantu untuk berikan rekomendasi untuk situ Burangkeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.